nebeng-nebeng itu Mariam. Apa kasih makan yang mau makan? Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala wa karim billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah kata Tuhan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita yaitu mengkaji ayat-ayat Allah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saya kita berubah budaya dan dalam keluarga kita selalu menjadi amal saleh bagi kita semua untuk menyelamatkan kita dari azab kubur dan siksa neraka. Dan itu mengingatkan kami daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sallallahu alaihi wasallam dengan bisa kalian tinggalkan yaitu kita gelap dan semua asli. Semoga kita selalu berpegang teguh kepadanya dan tak tersesat. Jadi kalau kita menjadi orang yang lurus, menjadi manusia yang benar di sisi Allah adalah bermanfaat pada salat Allah. Kemudian dia kita Allah menciptakan Al-Quran itu dan tujuan agar manusia tidak saling berselisih, tidak saling bermusuhan, tidak saling berselisih, tidak saling berpisah, tidak saling membenci dan mati, dan tidak menjadi susah. Lanjut. Nah, ketika itu waduh, dia baca, dengerin. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, di dalam surat 2 ayat 213. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'athallahu bashira munzira wa anzala ma'ahum
وأنزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وعد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Manusia itu adalah umat yang satu. Jadi kalau umatnya satu tidak berpecah belah, satu. Setelah timbul perselisihan, maka mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan. Di umat yang satu itu kalau tidak terjadi perselisihan, kalau tidak terjadi perselisihan, tetap umat itu satu. Pada zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, umatnya satu. Ya, keluarga dan anak. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar. Siapa yang bawa kitab yang benar itu adalah utusan Allah tadi, Nabi dan Nabi, untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi bukan hanya Nabi saja, tetapi diwakili dengan Al-Quran. Tidak berselisih tentang kitab itu, melainkan hanya orang yang didatangkan kepada mereka kitab. Tidak berselisih kalau didatangkan mereka, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Orang yang tidak berkenalan dengan kitab itu adalah orang-orang yang datang keterangan-keterangan yang lain di luar Al-Quran. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang berselisihkan dengan kehendak sendiri. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti kitab tidak dapat petunjuk. Yang dapat beriman yang percaya pada Al-Quran itu pasti dia berada di jalan yang lurus. Dan Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya itu berada. Iya. Lanjut. Bacatin. Aku, Oh, iya, iya. aku. Ya, baca. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ya. Surat 3 ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghya bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Yang diredai oleh Allah itu adanya agama Islam. Banyak agama tapi tidak diredai oleh Allah. Itu agama yang diredai. Orang yang beragama Islam itu tidak berselisih orang yang
telah diberikan kitab. Ya, kenapa? Agama yang diridhai itu dibarengi dengan kitab itu dan tidak berselisih mereka. Kecuali sesudah datang pengetahuan pada mereka karena kebencian yang ada di antara mereka. Jadi ada pengetahuan yang lain, pengetahuan budaya, pengaruh daripada nenek moyangnya. Nah, dia ada kebencian. Kenapa? Dia baru menemukan kitab yang baru. Barang siapa yang takut di peringatan Allah, barang siapa yang takut, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan kitabnya dan Rasulnya, kafir dengan syahadat ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab, cepat sekali. Lanjut, Kak Dira, ya. ini Kak Dira nih. Kak, Kurang. Lanjut baca. Itu aja, biar Ya. cepat. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Ya. Surat 17 ayat 53. Jadi agama yang diridhai Allah pada Islam. Kemudian doanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil ibadi yaqulul lati ya ahsan inna syaitana yahzahu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwum mubin. Dan katakanlah kepada hamba-hamba. Ya Allah katakan kepada hamba-hambaku, yaitu kita ini, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Tidak boleh berbohong, ada baik dan benar. Itu yang diinginkan oleh Allah itu hanyalah perkataan yang baik dan benar. Di mana perkataan yang baik dan benar itu adalah di agama Islam tadi yang berpedoman kepada Al-Quran, itu agama yang baik dan benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan antara mereka. Bahwa setan itu tidak menganut Al-Quran, tidak menganut ajaran Nabi, tidak menganut ajaran Allah. Makanya dia berselisih. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kalau manusia sama manusia ada kedengkian, kebencian, sombong, itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Berlanjut. Siapa yang baca? Nenek. Dan kami tidak menyodorkan padamu kitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan pada mereka apa yang mereka bersepakat itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang Surah 16 ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Jadi kalau
sengaja Allah tidak akan menurunkan. Tapi karena dia manusia berselisih dan diturunkan oleh Allah Alkitab itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi kata Allah tegas, kalau kamu tidak berselisih, kalau kamu tidak dengki, tidak balik dan sombong, Al-Quran tidak akan turunkan. Tetapi karena ada perselisihan di antara sesama manusia, maka Al-Quran itu diturunkan. Inilah tergantung kepada orang yang berselisih. Lanjut tuh, baca tuh. Tim itu. Lah. Tidak saling bermusuhan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan pemusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengajarkan pekerjaan itu. Ya. Jadi tidak saling bermusuhan, ya kan di surat 5 ayat 31 oleh baca ayat tadi bacanya bagus. Bunyi Qur'annya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata بالحق والمسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة Sesungguhnya setan sesungguhnya setan kata Allah, setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamar berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jadi setan itu selalu membawa manusia itu keinginannya bermain, berjudi, minum khamar, ya, menghalangi orang mengingat Allah. Dengan berjudi itu orang lupa waktu sholat, lupa ngaji, lupa belajar Al-Quran. Jadi akibat pada permainan itulah, sehingga orang tidak lupa pada Allah. Maka berhentilah dari pekerjaan ya. Waktunya habis. Baca sama. Nah, baca tuh. Tidak saling bertengkar. Quran surat 16 ayat 90. Sesungguhnya Allah memberikan kamu pada terhadap
Hal Ya, jadi dia bilang tidak bermusuhan, sekarang tidak saling bertengkar. Surat 16 ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi wal tadzakkaru. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ini perintah Allah. Adil dan berbuat baik. Memberikan kepada kaum kerabat. Berikan kepada kaum kerabat. Allah melarang perbuatan keji dan kemungkaran. Larang ya Allah dan permusuhan. Dia memberikan pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya, Abang dari mana? ya, Pak. Baca. Baca masih ngorok. Ya. Ya. Nah, lanjut ya. Tidak saling merusak. Surat 7 ayat 56 dan 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat pada orang yang berbuat baik. Jadi orang yang bermusuhan, yang dibenci kelik dan sombong adalah masalah, ya kan? Nah, kalau dia beribadah takutnya apa? Takut tidak akan diterima ibadahnya, harapannya tidak akan dikabulkan, doanya tidak akan dikabulkan. Itulah yang dilarang oleh Allah, berbuat keji dan yang mungkar itu tidak boleh. Kenapa orang berbuat keji dan mungkar? Nanti penghalang untuk dia menerima doa, penghalang dia berdoa dikabulkan. Makanya dilarang oleh Allah bermusuhan, dipikir dan sombong. Dan sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu berikan rahmat pimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.